demi melihat secara langsung seperti apa kedua benteng itu. Lantas, benarkah tim Konon Katanya juga menemukan hal-hal yang berbau negatif saat penelusuran? Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Belanda adalah negeri penjajah yang paling lama bercokol di Indonesia. Terlalu banyak kezaliman yang dilakukan pasukan negeri kincir angin itu dalam mengeksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia di negeri ini. Selama masa penjajahan, Belanda banyak membangun benteng pertahanan untuk melindungi mereka dari serangan kerajaan Nusantara maupun negara lain yang dianggap sebagai ancaman. Sebelum merdeka, dalam sejarahnya, Indonesia memang pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Pasca merdeka, konon jejak-jejak penjajahan Belanda pun masih berdiri kokoh seperti bangunan-bangunan kuno dan juga benteng. Benteng Karangbolong atau Karangbolong Fort kini termasuk wilayah desa Tambak Reja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Posisinya berada tidak jauh dari Pantai Pasir Putih, Pulau Nusa Kambangan. Konon katanya, benteng tersebut sebenarnya mulai dibangun oleh orang Portugis pada 1716. Namun, lantaran mereka kalah bersaing dengan orang Belanda, benteng itu kemudian dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Lantas, untuk apa benteng ini dibangun? Konon katanya sebagai sistem pertahanan militer untuk menghadapi musuh dari laut. Dan mengapa dinamakan Karangbolong? Menurut cerita lisan warga sekitar, konon katanya nama itu dipilih lantaran tidak jauh dari benteng tersebut terdapat karang besar yang berlubang-lubang di bagian tengahnya. Ketika berbicara mengenai mitos, berdasarkan cerita warga sekitar, konon katanya di benteng Karangbolong banyak penampakan aneh. Memang tak bisa dipungkiri, bangunan ini terlihat sangat angker. Apalagi di tempat ini pernah terjadi peristiwa tragis, maka tidak mengherankan bila muncul fenomena mistis. Berbicara mengenai hal angker, bangunan benteng Karangbolong yang paling menyeramkan adalah di bangunan utama, di mana di dalam bangunan itulah konon pernah terjadi pembantaian secara besar-besaran. Sebagian budak tersebut dibariskan, lalu diberondong dengan senapan. Ada juga yang dipenggal, dan ada juga yang dibunuh dengan cara dilemparkan ke tebing yang jumlahnya sampai ratusan nyawa melayang. Selanjutnya, ternyata tidak kalah mengerikan. Konon sebagian mayat memang dikuburkan, namun yang lainnya dibuang. Di mana sebagian mayat dimasukkan ke dalam sumur tua yang letaknya terpisah dari bangunan benteng. Sumur yang dimaksud ternyata terletak sekitar 100 meter dari pintu masuk benteng, di mana dari dalam sumur tersebut juga sering terdengar suara rintihan. Bagian tempat lain yang sering muncul penampakan adalah ruang administrasi. Konon katanya, ruang tersebut merupakan tempat berkumpulnya roh halus yang berpakaian ala Serdadu Company. Walaupun ada kisah mistis seperti dikisahkan salah seorang warga, namun hingga kini wisatawan tak pernah berhenti mengalir. Mereka berdatangan justru karena penasaran dan ingin menyaksikan keangkeran tempat tersebut. Hingga kisah mistis di benteng Karangbolong ternyata memberikan kesan dan sensasi tersendiri. Konon katanya, Benteng Pendem memang menjadi objek wisata terkenal di Cilacap, Jawa Tengah. Sesuai namanya, benteng ini konon sempat terpendam ketika baru selesai dibangun pada tahun 1861. Hingga kini Benteng Pendem konon katanya masih menyimpan misteri. Pasalnya sekitar 40% dari bangunan benteng tersebut konon masih belum tergali.
Tidak berbeda jauh dari benteng pertahanan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda, bangunan benteng Pendem juga begitu kokoh. Kegagahan benteng seluas 6,5 hektar itu ditunjukkan di mana pada penggunaan batu bata merah tebal tanpa konstruksi beton bertulang. Sebagai tempat bertahan, benteng Pendem dikelilingi parit selebar sekitar 10 meter, di mana parit tersebut mengelilingi sisi timur, utara, dan barat benteng. Di sisi timur terdapat sebuah jembatan beton selebar sekitar 1 meter membentang di atas parit. Dan di sisi selatan jembatan biasanya ditemui beberapa anak-anak yang asyik berenang. Saat wisatawan melintas di atas jembatan, konon katanya mereka akan meminta wisatawan untuk melemparkan uang koin. Begitu uang koin dilempar, anak-anak tersebut langsung menyelam dan berebut mencapai uang recehan di dasar. Ketika memasuki ruangan itu, konon suasana angker pun masih sering menyergap. Di benteng Pendem juga terdapat sebuah terowongan, di mana letaknya di sisi selatan. Konon katanya, di pintu terowongan ini tertuliskan angka 1868, di mana angka tersebut menandakan sebagai tahun pembangunan terowongan itu. Di dalam terowongan sepanjang sekitar 100 meter tersebut, konon juga terdapat ruang perwira berukuran sekitar 20 x 8 meter yang dilengkapi dengan ruangan pengintai. Selain itu juga terdapat ruang pertahanan berbentuk sama persis dengan benteng pertahanan jarak dekat. Meskipun cukup luas mengelilingi benteng Pendem, namun tidaklah melelahkan. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah membangun tempat peristirahatan layaknya gazebo di sekeliling benteng hingga para wisatawan bisa beristirahat dan berteduh kapanpun. Dan untuk memastikan seperti apa kondisi dari benteng Karangbolong dan benteng Pendem Cilacap, tim konon katanya pun bergegas menuju kota Cilacap, Jawa Tengah untuk menjalani eksplorasi demi melihat secara langsung seperti apa kedua benteng itu. Lantas, benarkah tim konon katanya juga menemukan hal-hal yang berbau negatif saat penelusuran? Oke pemirsa, konon katanya sekarang saya berada di Teluk Penyu, Cilacap. Sekarang saya mau ke benteng Karangbolong dan benteng Pendem yang ada di Pulau. Untuk capai ke sana kita harus menggunakan perahu yang seperti ini. Yuk kita lanjut ke sana dulu pemirsa.
Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Pulau Nusa Kambangan. Sekarang saya mau explore ke Benteng Karangbolong. Di depan sini sepertinya banyak yang pedagang-pedagang. Mungkin ini jual makanan ya pemirsa. Tapi karena ini hari biasa atau hari Rabu, jadi tidak ada yang berjualan satupun. Dan menuju benteng ini jalannya cukup rimbun karena banyak pohon-pohon tinggi, jadi tidak terlalu panas untuk jalan ke dalam. Oke, kita lanjut terus ke dalam. Menurut warga sekitar, perjalanan menuju benteng membutuhkan waktu sekitar 20 menit jalan kaki. Dan kita melewati jalanan yang seperti ini pemirsa. Mungkin di sini lebih menakutkan ke binatang buasnya ya. Semoga sih tidak ketemu apa-apa. Dan jalanannya sendiri pun ini lebih banyak karang-karang dan tanah ya. Karena perjalanan yang cukup jauh, jadi agak cukup melelahkan pemirsa. Kalau untuk masuk ke benteng ini, jangan lupa untuk membawa air mineral ya. Oke, sepertinya jalannya ke atas sana. Ini ada akar pemirsa, akar pohon. Ini batang pohon yang bentuknya agak meliuk-meliuk. Ini akar pohon, ini batang pohon yang bentuknya meliuk-liuk. Kita masih harus jalan ke dalam lagi pemirsa. Oke. Sekarang saya sudah berjalan selama 20 menit, tapi bentengnya sendiri belum terlihat pemirsa. Seharusnya sudah sebentar lagi sampai. Oke, di sini saya lihat ada petunjuk arah ke sebelah kiri ke Karangbolong dan kanan Benteng Pendem. Kita coba lihat ke sebelah kiri dulu ya pemirsa. Lantas seperti apa kelanjutan dari eksplorasi tim Konon Katanya di kedua benteng peninggalan Belanda di Cilacap tersebut? Saksikan hanya di Konon Katanya.